Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mutia dengan NPM 20482011110026 dari kelas A semester 2 Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tanaman ubi jalar. Tanaman ubi jalar atau Ipomoae batatas L atau ketela rambat atau sweet potato atau dalam bahasa lokal disebut erom, berasal dari benua Amerika dan mulai menyebar ke seluruh dunia diperkirakan abad ke-16. Termasuk tanaman semusim yang mempunyai susunan tubuh utama terdiri dari batang, ubi, daun, bunga, dan biji. Ubi jalar merupakan tanaman spermatopita yang disebut tanaman dikotil karena dapat menghasilkan biji dari hasil perkawinan batang sari dan kepala putik. Ubi jalar digunakan sebagai sumber kalori karena mengandung karbohidrat. Ubi jalar dapat berwarna putih, kuning, jingga sampai merah, bahkan ada yang berwarna kebiruan, violet atau berbintik-bintik biru. Ubi yang berwarna kuning, jingga sampai merah banyak mengandung karotinoid, merupakan prekursor bagi vitamin A. Ubi jalar adalah salah satu makanan pokok dengan kadar karbohidrat yang tinggi. Bagian yang dimanfaatkan adalah akar yang berbentuk umbi yang tumbuh di dalam tanah. Selain itu, daunnya juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai olahan makanan. Ubi jalar tumbuh di daratan rendah hingga ketinggian 500 meter di permukaan laut. Sedangkan di daratan tinggi dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Di daerah yang mendapat sinar matahari 11-12 jam per hari dan bersuhu 21-27 derajat Celcius. Berikutnya klasifikasi tanaman ubi jalar. Kingdom Plantae, Superdivisi Spermatopita, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Solanales, famili Convolvulaceae, genus Ipomoea, spesies Ipomoea batatas. Berikutnya ada deskripsi dari akar, batang, daun, bunga, dan biji. 1. Akar. Ada dua tipe akar ubi jalar, yaitu akar penyerap hara di dalam tanah dan akar lumbung atau umbi. Akar penyerap hara berfungsi untuk menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah, sedangkan akar lumbung berfungsi sebagai tempat untuk menimbun sebagian makanan yang nantinya akan terbentuk umbi. Kedalaman akar tidak lebih dari 45 cm, biasanya sekitar 15% dari seluruh akarnya yang terbentuk akan menebal dan membentuk akar lumbung yang tumbuh agak dangkal. Ukuran umbi meningkat selama daun masih tetap aktif. 2. Batang. Ubi jalar merupakan tanaman dicotyledon dengan batang panjang menjalar dan daun berbentuk jantung hingga bundar yang bertopang tangkai daun tegak. Bagian tengah batang, tempat tumbuhnya cabang lateral, biasanya bengkok dan bergantung pada panjang ruas batang. Dapat terlihat berupa semak, tipe kultivar yaitu semak, semak menjalar atau menjalar, lebih ditentukan oleh panjang ruas daripada panjang batang. Percabangan batang berbeda-beda, tergantung pada kultivar. 3. Daun. Daun ubi jalar bentuknya berbeda-beda, tergantung varietasnya. Tangkai daun melekat pada buku-buku batang. Daun berbentuk bulat sampai lonjong dengan tepi rata atau berlekuk-lekuk. Dangkal sampai berlekuk dalam, sedangkan bagian ujung daun meruncing. Helaian daun berukuran lebar, menyatu mirip bentuk jantung. Tetapi ada yang bersifat menjari. Daun berwarna hijau tua atau hijau kekuning-kuningan. 4. Bunga.
Mahkota bunga menyatu membentuk terompet berdiameter 3-4 cm berwarna merah jambu pucat dengan leher terompet kemerahan, ungu pucat dan ungu menyerupai bunga mekar pagi. Bunga mekar pada pagi hari dan menutup serta layu dalam beberapa jam. Penyerbukan dilakukan oleh serangga. 5. Biji. Biji berbentuk kapsul sebanyak 1-4 biji. Biji matang berwarna hitam, bentuknya keras dan biasanya memerlukan pengausan atau skarifikasi untuk membantu perkecambahan. Lalu berdasarkan warna buah. 1. Ubi jalar cilembu. Ciri khas ubi jalar cilembu memiliki warna daging krim dan berurat. Ubi ini sangat manis dan pulen. Lebih cocok dibakar dan direbus daripada digoreng. Ubi jalar cilembu juga kaya serat, antioksidan, mineral, kandungan karbohidratnya baik untuk program diet. 2. Ubi jalar ungu. Sesuai dengan namanya, ubi jalar ini berwarna ungu dari kulit luar hingga bagian isinya. Selain sumber karbohidrat dan protein tinggi, ubi jalar ungu juga mengandung vitamin A, C, B1, dan riboflavin. Ditambah zat besi, fosfor, dan kalsium, sehingga sangat baik dikonsumsi untuk kesehatan tubuh. Zat antosianin yang tersimpan dalam ubi jalar ungu ini ternyata mampu mencegah gangguan pada fungsi hati, antihipertensi, dan menurunkan kadar gula dalam darah. 3. Ubi jalar jingga atau orange. Warna jingga atau orange pada ubi jalar disebabkan oleh adanya senyawa beta-karotin yang berfungsi sebagai provitamin A. Kandungan beta-karoten ini dapat mencegah kanker, penuaan dini, penyakit jantung, stroke, katarak, sengatan cahaya matahari, dan gangguan otot. 4. Ubi jalar putih. Ubi jalar putih memiliki tekstur agak rapuh dan kaya nutrisi seperti protein, serat berupa pektin, hemiselulosa, selulosa, antioksidan, kalsium, kalium, magnesium, dan berbagai vitamin. Maka tidak heran jika rajin mengonsumsi ubi jalar putih dapat melancarkan pencernaan, mencegah diabetes, meningkatkan kekebalan tubuh, kesehatan mata, hingga cocok untuk program diet sehat. 5. Ubi jalar kuning. Kandungan zat gizi yang cukup tinggi pada ubi jalar kuning adalah vitamin A, sedangkan nutrisi vitamin C memenuhi 37% kebutuhan harian tubuh. Jika ubi jalar kuning dikonsumsi dengan cara dibakar, sangat baik untuk menurunkan berat badan, karena hanya mengandung 105 kalori saja. Tidak hanya itu, ubi jalar kuning juga memiliki zat kolin yang membantu penyerapan lemak, menyehatkan sel saraf otak, hingga mampu menambah daya ingat. Berikutnya informasi empiris masyarakat. 1. Akar umbi jalar digunakan etnis Banjar, Melayu, dan Dayak sebagai obat mencegah diabetes, mengurangi tekanan darah, kesuburan pada wanita, meningkatkan imunitas. 2. Daun ubi jalar digunakan etnis Banjar, Melayu, dan Dayak sebagai obat meringankan rasa nyeri haid, peradangan, mengatasi masalah gigi dan gusi, obat jerawat, menurunkan berat badan. 3. Bunga ubi jalar digunakan etnis Banjar, Melayu, dan Dayak sebagai obat untuk mengatasi bisul, mengobati demam. Lalu kandungan senyawa kimia. Sebuah ubi jalar berukuran sedang menyediakan 162 kalori, 0 gram lemak, 37 gram karbohidrat, atau termasuk 6 gram serat dan 12 gram gula, dan 3,6 gram protein. Selain itu, ubi jalar juga memberikan lebih dari 100% kebutuhan harian untuk vitamin A, serta 37% vitamin C, 16% dari B6 vitamin, 10% asam pantotenat, 15% kalium, dan 28% mangan. Di dalam juga akan ditemukan sejumlah kalsium,
zat besi, magnesium, fosfor, zinc, vitamin E, tiamin, riboflavin, dan asam folat. Penelitian secara in vitro dan in vivo. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi ekstrak kukis ubi jalar secara in vitro, secara in vivo, dan sebagai probiotik secara in vitro dan in vivo. Secara in vitro, ekstrak ubi jalar dapat menstimulir pertumbuhan bakteri asam laktat atau BAL. Jenis gula dalam ubi jalar varietas suku adalah fruktosa, glukosa, sukrosa, maltosa, rafinosa, maltotriosa, dan FOS. Pengolahan dapat mengubah kandungan oligosakarida. Kukis ubi jalar merupakan modal pengolahan yang digunakan dalam penelitian ini. BAL yang digunakan adalah Lactobacillus casei rhamnosus, L. casei shirota, Lactobacillus G3, Lactobacillus F4, Bifidobacterium, Bifidum, dan B. longum. Pada pengujian secara in vitro, digunakan media MRS, basis yang mengandung ekstrak ubi jalar. Jenis BAL yang memiliki pertumbuhan tertinggi dalam media yang mengandung ekstrak ubi jalar dikompetisikan dengan patogen E. coli, Bacillus cereus, dan Salmonella. Pengujian potensi prebiotik secara in vivo terhadap ekstrak ubi jalar menggunakan tikus. Ya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.